Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom! Kita mengawali pekan ini di hari Senin 6 September 2021 dengan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seseorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom! Logika Cak Lontong agak-agak nyeleneh namun membuat orang berpikir sesuai dengan tagline-nya, mikir. Beliau pernah menyatakan pemikirannya bahwa guru itu orang yang aneh. Pertama, guru itu kan seharusnya orang yang paham dan tahu akan sesuatu karena dia mengajarkan akan hal itu. Lantas, mengapa guru suka tanya-tanya kepada murid-muridnya? Siapa yang tahu angkat tangan? Suka tanya-tanya guru. Lalu kenapa juga harus pakai ujian-ujian dan ulangan segala? Ini kan namanya aneh. Udah tahu kok malah nanya. Ini kan kepo banget. Mikir. Lalu semakin lebih aneh lagi, murid yang menjawab pertanyaan dengan keliru malah disalahkan. Seharusnya kan yang tahu membenarkan, bukan menyalahkan. Mikir. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus diamat-amati oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk dipersalahkan. Mereka selalu mencari celah untuk dapat menjatuhkan, mempersalahkan, dan membunuh Yesus. Apakah yang dibuat Yesus salah? Yesus berkata kepada orang banyak, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Kemudian Yesus berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Ulurkanlah tanganmu." Dan orang itu pun sembuh. Apakah berbuat yang baik, menyembuhkan orang, menyelamatkan, apakah ini tindakan yang salah? Tentu salah. Dalam kamus, orang-orang yang dengki, iri hati, yang ingin selalu menjatuhkan orang lain, pasti salah. Jelas sekali perbuatan Yesus ini baik, ingin menyelamatkan, ingin membantu orang yang menderita, namun tetap saja salah di mata para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, rasanya nggak habis pikir sama orang-orang yang memonopoli kebenaran macam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu.
Mereka selalu merasa benar dan mudah sekali mempersalahkan orang lain. Janganlah kita menjadi pribadi seperti itu, saudara-saudari, yang suka menyalahkan orang lain demi membenarkan diri kita sendiri. Semoga kita punya sikap seperti Yesus yang berkata, ulurkanlah tanganmu untuk membantu orang, untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk membuka tangan bagi yang lain. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mau mengulurkan tangan, membantu, menolong, meringankan mereka yang berbeban berat, yang kesusahan, yang kesulitan dalam hidup ini? Semoga dalam hidup kita senantiasa boleh menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.